صلاة العلم لشيخنا محمد خليل البنكلاني. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا، وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا، وعلى آله وصحبه وسلم. Syekhona Khalil ini banyak bukti-bukti sejarah bahwa beliau juga mengajarkan rasa nasionalismenya. Dalam salah satu kitab beliau yang ditulis tangan oleh beliau, dan itu tercatat kitab yang ditulis pada tahun 1891. Beliau menulis Hubbul Auton Minal Iman Al-Hadis. Itu terlepas dari polemik apakah itu hadis atau bukan, tapi beliau di situ mengajarkan bagaimana nasionalisme adalah sebagian dari iman. Nah, tentu di dalam mengimplementasikan Hubbul Auton Minal Iman di sini kan ada sebuah langkah-langkah. Di antaranya adalah bagaimana Syekhona Khalil mengkader, membentuk para ulama-ulama atau tokoh-tokoh pergerakan menuju kemerdekaan. Sehingga ketika di era kebangkitan nasional, para santri-santri Syekhona Khalil atau alumni-alumni Syekhona Khalil setelah mengadakan studi, setelah pulang studi dari Mekah, atau yang yang juga ada di Surabaya dan sebagainya, karena ketika itu kan pusat pergerakan di Surabaya. Ketika membuat sebuah langkah-langkah pergerakan melawan kolonialisme Belanda, Syekhona Khalil tetap aktif membimbing, sehingga muncullah peristiwa fenomenal konsep Syekhona Khalil di dalam mengarahkan para santri-santri beliau yang dipimpin oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari dengan sebuah konsep yang terbukti sampai sekarang menjadi konsep pergerakan yang tak lekang oleh zaman dan bisa hidup di segala zaman, yakni isyarah tongkat dan tasbih. Ya, memang selama ini kan hanya dicatat bahwa Syekhona Khalil sebagai perestu berdirinya NU gitu. Namun kami di Bangkalan ini penasaran, kalau hanya memang perestu berdirinya NU, kenapa kok harus ada isyarah, ada ini dan sebagainya, ada ayat? Maka kami menggali bahwa di situ ada makna tersirat. Ya, karena Syekhona Khalil dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini kan frekuensinya nyambung. Ya, nggak butuh dijelaskan ketika itu. Ketika Syekhona Khalil memberikan isyarah kepada Hazratul Kiai Hasyim Asy'ari langsung begitu gembiranya beliau. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya Kiai Hasyim Asy'ari ini ada hal yang mengganjal. Ketika mau melangkah membentuk pergerakan, membentuk Jamiatul Ulama, konsepnya seperti apa? Ini Kiai Hasyim Asy'ari masih belum menemukan jawaban. Bahkan beliau dawuh, saya menunggu petunjuk.
Dari situ akhirnya kan ketika Syekhona Khalil mengutus Ki Hasan Syamsul Arifin, membawa tongkat lengkap dengan ayat tongkat Nabi Musa di situ, wah ini menjadi sebuah kegembiraan bagi Ki Hasyim Asy'ari bahwa sudah terjawab konsep yang selama ini belum ditemukan. Yakni apa? Tongkat sebagai simbol komando. Komando dalam hal apa? Komando dalam hal pergerakan terorganisir. Nabiullah Musa memimpin Bani Israel. Bani Israel ini kan terdiri dari 12 kabilah, 12 suku. Tentu setiap suku ini pasti melekat dengan budaya dan tradisinya, tapi dengan kepemimpinan Nabiullah Musa dengan simbol tongkatnya mampu mempersatukan Bani Israel. Nah, tongkat ini yang dijadikan simbol bahwa bukan menyeragamkan, tapi satukan seluruh potensi ulama-ulama yang ada di Nusantara ini, para santri-santri Syekhona Khalil, agar bersatu dengan tujuan yang sama di berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Karena setiap ulama pasti punya potensi masing-masing, punya otoritas masing-masing di dalam pesantren. Nah, sehingga dengan konsep ini terjawab sudah keresahan atau kebuntuan Ki Hasyim Asy'ari sebagai seperti apa konsep. Lantas dari pergerakan dari konsep menyatukan ini seperti hadis al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Satu mukmin yang dengan mukmin yang lainnya kan ibaratkan bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Bagaimana bangunan itu berdiri kokoh dan bermanfaat? Itu ketika berbagai komponen di dalam bangunan itu jelas dan saling topang menopang. Pondasinya, tiangnya, dindingnya, atapnya, pintunya, jendelanya. Dengan kejelasan ciri khas dari berbagai komponen itu merangkai jadi satu, jadi sebuah bangunan yang kuat, yang kokoh. Nah, ini yang dikonsep dibangun oleh para santri-santri Syekhona Khalil tadi. Nah, strateginya seperti apa? Tujuannya apa? Nah, itu tersirat di dalam ayat yang disertakan kepada tongkat. Wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asai atawakkau 'alaiha wa usybiha 'ala ghanami wa liya fiha marib ukhra. Jadi tujuan adalah atawakkau 'alaiha. Buat pegang umat ini agar punya pegang kokoh, tidak terseret oleh arus zaman. Wa usybi ala ghanami, perekonomian, waliya fiha maribu ukhra, dan untuk hal-hal yang lain terkait dengan kehidupan manusia. Nah, makanya saya berani menyimpulkan bahwa konsep dari Syekhona Khalil ini adalah organisasi modern pertama yang terlengkap di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum-sebelumnya organisasi yang muncul itu hanya bersifat sektoral, seperti Budi Utomo, hanya pendidikan. Nahdlatul Wathon, atau Taswirul Afkar, atau SI, Syarikat Islam, hanya bersifat sektoral. Tapi ketika terkait dengan konsep Syekhona Khalil yang tersirat dalam isyarah beliau, ini lintas sektoral. Waliya fiha marib ukhra. Dan untuk hal-hal yang meliput, makanya gak heran di NU ini banyak bidang-bidang. Nah, strateginya bagaimana? Itu tersirat di dalam ayat berikutnya, qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Suruh lempar tongkat Nabi Musa, ketika dilempar maka akan berubah menjadi ular yang bergerak. Nah, kalau kita kaji
tongkat Nabi Musa ini ketika dilempar atas perintah dari Allah Ta'ala, berbentuk ular, berubah menjadi ular. Yang menciptakan ular tongkat Nabi Musa ini Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk melawan sihir Fir'aun yang ketika melempar tongkat menghipnotis orang agar supaya melihatnya seperti ular. Ini kan sihir namanya. Jadi ular jadi-jadian, bukan ular beneran. Tapi kalau tongkat Nabi Musa ular beneran karena Allah Ta'ala yang menciptakan. Dengan di sini dapat kita pahami bahwa organisasi yang konsep oleh Syekhona Khalil ini agar supaya betul-betul masif bergerak di lapangan. Iya, beliau juga mengajarkan bagaimana bersosial, bagaimana hubungan antar agama. Banyak kisah-kisah menarik terkait, yaitu memang terkadang ada di kisah-kisah kekeramatan beliau. Suatu ketika beliau itu diundang oleh Cina, ya, seorang Cina non Muslim ini, bukan Muslim, non Muslim, pingin keluarganya yang meninggal disolatin sama Syekhona Khalil. Ya Syekhona Khalil hadir ke rumah Cina tadi, tapi jenazahnya ditaruh di belakang. Karena Syekhona kata Syekhona, oh ini kan belum Islam, jadi kalau Islam di depan, kalau belum Islam di belakang. Jadi beliau sholat sunat di situ dengan para santri. Jadi bukan menyolati, bukan mendoakan jenazah tadi. Nah, beliau disolat di situ dalam rangka apa? Dalam rangka membangun jalinan sosial kemasyarakatan. Nah, sekarang kayak gitu kan bilang, oh gimana gak heboh. Syekhona Khalil ini gimana caranya sosial kemasyarakatan yang kompleks, berbagai agama, berbagai etnis. Bahkan pendiri Jisamsu ya, itu kan minta atas petunjuk Syekhona Khalil. Jadi tidak hanya muslimin, orang Islam yang dilayani Syekhona. Belanda pun dalam kisahnya banyak pejabat-pejabat Belanda yang minta istilahnya minta syarat lah, minta doa dan sebagainya untuk tidak dipindah. Ya tolong sama Syekhona Khalil. Meskipun di sisi yang lain Syekhona Khalil ini sangat anti terhadap kolonial Belanda. Makanya nggak heran ketika NU Jamiatul Ulama ketika mau didirikan, ini kan kebingungan lokasinya. Mau ditaruh di mana? Karena Kiai Hasyim Asy'ari memberi syarat harus melibatkan ulama senusantara, tidak hanya ulama Jawa Madura. Maka disinilah muncul kebingungan mau ditaruh di mana, apalagi di era Belanda itu pesantren sangat diawasi betul. Nah maka Kiai Ridwan Surabaya ini pencipta lambang NU itu mempunyai ide taruh di rumah beliau di Surabaya di Bubutan. Ketika ditanya, beres Kiai, saya nanti yang izin ke Belanda. Izin apa Kiai Ridwan? Izin mau mengadakan haul pertama Syekhona Khalil. Ini saking apa? Saking hormatnya Belanda terhadap Syekhona Khalil. Lalu semua kalangan. Jadi Kiai Ridwan ini izin keramaiannya haul pertama Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini wafat tahun 25. Ini kan udah 26 NU didirikan. Jadi langsung diizini, oh ya silakan Pak Haji. Berapa orang yang diundang? Ya Pak Gubernur tahu sendiri. Santri Syekhona Khalil Nusantara. Oh ya silahkan. Tapi saya jaga. Oh ya kan. Nah dari sini nah masih ada peran Syekhona. Saya lanjutkan ke ini terkait dengan desain, konsep pergerakan. Sekarang ini kan seperti PBNU Gus Yahya ini kan lebih menekankan pentingnya teknokrasi di NU. NU harus punya birokrasi sendiri. Nah ini memang
Isyarah Syekhona Khalil ketika mengutip ayat tentang ular, hayatun tas'a, ketika dilempar, hayatun tas'a, ular yang bergerak. Ular bergerak ini kan butuh apa ya? Butuh kemampuan pergerakan. Ular tongkat Nabi Musa ketika memakan ular-ular sihir Fir'aun ini nggak menunggu petunjuk dari Nabiullah Musa, mampu membuat kebijakannya sendiri. Inilah namanya teknokrasi. Teknokrasi ini kan kemampuan mengambil kebijakan, mengambil keputusan di bidangnya. Jadi pengurus NU ini harus mampu mengambil kebijakan, keputusan di bidangnya. Jangan terus menunggu petunjuk terus, akhirnya kapan kita begitu. Jadi hayatun tas'a di situ. Apalagi jangan sampai jadi hayatun tabqa, ular yang nggak bergerak. Jadi sudah jadi ular, apalagi sekarang ini semuanya ngaku ke NU, terus nggak bergerak. Nah, ini nggak sesuai dengan konsep dasar. Qala khudha wa la takhaf, suruh pegang dan jangan takut. Artinya apa? Dipegang di sini siapa yang megang? Karena NU ini Jam'iyatul Ulama, ya maka peran ulama dan tradisi tabi'ul ulama harus kuat. Syuriah harus kuat di dalam mengontrol pergerakan tanfidiyah sebagai pelaksana di lapangan. Kalau itu bisa dilakukan, sanu'iduha siratahal, semuanya akan normal. Jadi konsep yang sangat bagus ini oleh para santri-santri Syekhona Khalil dipakai di dalam pergerakan, tidak hanya NU. Yang selama ini kita pahami memang isyarah Syekhona Khalil hanya untuk NU. Tapi kan para ulama, santri-santri Syekhona Khalil ini kan bikin sebuah pergerakan, tujuannya kan ada yang lebih besar lagi, apa? Kemerdekaan. Maka setelah terbentuk wadahnya para ulama ini kan dengan pimpinan Habib Syekh Hasyim Asy'ari bikin langkah-langkah mempersatukan seluruh ormas Islam, seperti yang membantu MIAI, ada Sumpah Pemuda dan sebagainya. Itu kan setelah berdirinya NU. Sehingga ketika mencapai tahun 45 mau mendeklarasikan kemerdekaan, bentuk negaranya adalah bentuk negara bukan negara agama, tapi negara kesatuan, karena konsepnya adalah satukan. Bukan menyeragamkan, tapi satukan. Dari menyatukan berbagai unsur, baik itu agama maupun suku bangsa, pasti kan ada persamaan universalnya, pasti ada titik tengahnya. Apa itu? Itulah yang tertuang dalam Pancasila. Pancasila adalah intisari dari berbagai agama dan budaya bangsa yang ada di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Jadi praktis konsep dari Syekhona Khalil ini tidak hanya untuk NU, untuk negara. Makanya nggak heran susunan organisasinya antara NU dengan negara ini sama. Di NU lengkap, tidak hanya urusan agama, tapi dunia juga, pendidikan, sosial, macam-macam. Sama dengan ketika berbicara negara di sini, ada menteri ekonomi, menteri sosial, menteri dan sebagainya. Hanya beda fungsi antara NU dengan negara. Fungsinya di mana? Kalau NU fungsinya adalah khirasatuddin, menjaga aturan agama. Ya tentu memahami agama dari berbagai lini. Agama ini kan tidak hanya hablum minallah, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, tapi juga bagaimana hubungan antar manusia itu tidak lepas dari aturan agama. Nah, sedangkan negara ini kan khirasatuddin dunia, menjaga aturan dunia, ketentraman, kesejahteraan, dan lain sebagainya terkait dengan aturan dunia. Maka ketika negara, pemerintah, dan NU ini sinergi, yang satunya khirasatuddin, yang satunya khirasatud dunya, sinergi, maka nggak heran ketika awal-awal merdeka Indonesia ini menjadi kiblat dunia, sehingga muncul konferensi Asia Afrika, Aljazair, Maroko, Mesir, semuanya minta petunjuk ke Indonesia.
ke Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Soekarno selalu musyawarah, sinergi, minta fatwa ke Habib Syekh Hasyim Asy'ari. Maka nggak heran pertama-tama ketika Indonesia ini merdeka menjadi macan Asia yang mengancam kedudukan superpower Amerika dan Soviet. Maka nggak heran selalu dirusak. Maka menyongsong abad kedua ini, mari kita gali kembali konsep ini untuk mendapatkan energi spirit. Makanya kemarin PBNU mengadakan harlah di Syekhona Khalil ini dalam rangka mengambil kembali energi spirit sebagaimana Syekhona Khalil membangun konsep, membangun pergerakan para santri-santri beliau dipimpin oleh Habib Hasyim Asy'ari sehingga menjadi pejuang yang tangguh, yang mampu mengawal baik agama maupun negara menjadi kiblat peradaban dunia di masa itu. Sekarang mari kita bangun kembali hal seperti itu.